Film The Kill Time, film ini adalah drama perang yang diliris pada tahun 2019 dan diangkat dari kisah nyata tentang seorang tentara Amerika yang menyaksikan pelatunnya membunuh warga sipil di Afghanistan. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård sebagai sarsan sadis yang memerintahkan pembunuhan dan Nat Wolff sebagai tentara muda yang menghadapi dilema moral. Yang dimana film ini berdasarkan pada peristiwa nyata yang dikenal sebagai pembunuhan distrik Maiwand yang di mana tentara Amerika membunuh warga sipil di Afghanistan. Film ini mengeksplorasikan tema-tema seperti tekanan mental perang, ketaatan kepada otoritas, dan dilema moral yang dihadapi oleh tentara dan situasi yang sulit. Nah, The Kill Team ini telah menerima pujian kritis untuk menggambarkannya yang realitas tentang perang dan dampaknya terhadap para prajurit. Yang dimana film ini juga memicu diskusi tentang kejahatan perang, kekejaman militer, dan tanggung jawab individu dalam situasi yang ekstrim. Nah, meskipun film ini berdasarkan pada kisah nyata, penting untuk dicatat bahwa film ini adalah interpretasi artistik dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, film ini tidak dimaksudkan untuk menjadi dokumentasi yang akurat, tetapi lebih sebagai eksplorasi dari tema-tema yang lebih luas yang terkait dengan perang dan kekerasan. Nah, bagaimana tentang alur cerita dari film The Kill Team ini? Ya, film The Kill Team ini berpusat pada kisah Adam, seorang tentara muda yang baru tiba di Afghanistan dan ditempatkan dalam unit yang dipimpin oleh Sersan Dek, seorang pemimpin yang sadis dan tidak stabil. Nah, awalnya Adam merasa tertekan dan tidak nyaman dengan perilaku Sersan Dek dan anggota unitnya yang lain. Mereka sering melakukan tindakan kekerasan tanpa alasan, bahkan membunuh warga sipil tanpa ampun. Yang dimana Adam tidak mulai merasakan ketidakbenaran dari apa yang dilakukan unitnya, tetapi dia juga takut untuk melawan Sersan Dek karena takut dihukum atau diasingkan oleh unitnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Adam mulai menyadari bahwa dia harus membuat pilihan. Dia bisa tetap diam dan menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan unitnya, atau dia bisa melawan dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, ketika kelompok itu semakin brutal, Adam mulai mencatat kejahatan mereka dan mencoba untuk mencari cara untuk membongkar kejahatan tersebut. Nah, dia menghubungi seorang peristiwa intelijen yang tidak percaya pada awalnya, tetapi akhirnya membantu Adam untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, film ini itu menampilkan dilema moral yang dihadapi oleh Adam yang harus memilih antara kesetiaannya terhadap unitnya dan nilai-nilai moralnya. Nah, film ini juga mengeksplorasikan dampak perang terhadap mental para tentara dan bagaimana tekanan mental dapat membuat mereka melakukan tindakan yang mengerikan. Alur film ini itu berujung pada konfrontasi antara Adam dan Sersan Dek yang mengarah pada pengungkapan kebenaran tentang kejahatan yang dilakukan oleh unit tersebut. Di mana film ini itu menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang sulit, individu memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan dan kejahatan. Di mana film ini menjelaskan tentang kedua jenis objek, baik objek militer dan objek sipil. Yang pertama ada objek militer. Film ini banyak menggambarkan objek-objek yang termasuk dalam kategori objek militer, seperti yaitu pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan, kemudian kendaraan lapis baja dan kendaraan militer lainnya, kemudian ada senjata dan perlengkapan tempur yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat, yang kemudian ada seragam dan peralatan pribadi tentara. Objek-objek ini dianggap sebagai objek militer karena kontribusinya langsung terhadap operasi militer dan akan memberikan keuntungan militer jika dihancurkan atau diambil alih oleh musuh. Kemudian ada objek sipil. Film ini juga menampilkan berbagai objek sipil, termasuk desa-desa dan permukiman warga Afghanistan. Kemudian ada rumah-rumah penduduk lokal, kemudian ladang pertanian dan ternak milik warga sipil, kemudian ada barang-barang pribadi penduduk setempat.
Objek-objek ini dianggap sebagai objek sipil karena tidak memiliki fungsi militer dan tidak memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer. The kill time, yaitu menjelaskan tentang kedua kategori kombatan dan non-kombatan. Berikut uraiannya. Yang pertama adalah kombatan. Apa itu kombatan? Film ini berfokus kepada kombatan, yaitu tentara Amerika. Karakter utama dan sebagian besar tokoh dalam film adalah anggota angkatan bersenjata AS yang bertugas di Afghanistan. Mereka termasuk dalam kategori kombatan dan merupakan anggota resmi angkatan bersenjata terlibat langsung dalam operasi militer dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di film ini menggambarkan secara mendalam kehidupan tugas dan dilema moral yang dihadapi oleh para kombatan ini. Dan yang kedua adalah di sini saya akan menjelaskan tentang non-kombatan, yaitu film ini juga menampilkan non-kombatan terutama warga sipil Afghanistan, penduduk lokal yang tinggal di daerah konflik. Mereka dianggap non-kombatan karena tidak disenjatai oleh perlengkapan bersenjata dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata, seharusnya dilindungi dari serangan langsung berdasarkan hukum humaniter internasional. Film ini menggambarkan interaksi antara tentara Amerika Serikat yang disebut dengan kombatan dengan warga sipil Afghanistan dan non-kombatan, termasuk situasi-situasi di mana hak-hak non-kombatan dilanggar. Pentingnya untuk dicatat bahwa film ini mengeksplorasi area abu-abu dan kompleksitas dalam membedakan kombatan dan non-kombatan dalam situasi perang modern. Beberapa aspek yang didorong dalam film ini yaitu satu, kesulitan membedakan antara pejuang musuh dan warga sipil dalam perang gerilya. Yang kedua, itu ada dilema moral yang dihadapi kombatan ketika berhadapan dengan situasi yang melibatkan non-kombatan. Terus yang ketiga itu ada konsekuensi tragis ketika batas antara kombatan dan non-kombatan diabaikan atau dilanggar. Jadi, The Kill Team tidak hanya menjelaskan tentang satu kategori, tetapi menggambarkan interaksi kompleks antara kombatan dan non-kombatan, serta mengangkat pertanyaan-pertanyaan etis tentang perilaku dalam perang dan perlindungan terhadap non-kombatan. Beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang digambarkan dalam film The Kill Team. Beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang digambarkan dalam film ini meliputi yang pertama, pembunuhan warga sipil. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa yang melarang serangan terhadap warga sipil. Kemudian yang kedua, penyiksaan. Film ini menunjukkan beberapa adegan di mana tentara memperlakukan tahanan dengan kejam yang melanggar larangan penyiksaan dalam hukum humaniter internasional. Kemudian yang ketiga, pelanggaran prinsip pembedaan. Tentara dalam film The Kill Team gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan yang merupakan prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional. Kemudian lanjut yang keempat, pembunuhan di luar hukum. Tindakan membunuh warga sipil tanpa proses hukum yang sah merupakan pelanggaran serius terhadap asasi manusia dan hukum humaniter. Kemudian yang kelima, pelanggaran prinsip proporsionalitas. Tindakan yang digambarkan dalam film ini jauh melampaui kebutuhan militer yang sah dan tidak proporsional. Film ini menggambarkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dan dampaknya terhadap tentara yang terlibat serta masyarakat Afghanistan. Ini menyoroti pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata dan konsekuensi serius yang dapat timbul dalam aturan-aturan ini jika dilanggar. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, berdasarkan konteks dari isi film The Kill Team, film ini menjelaskan tentang kedua jenis objek, baik objek sipil maupun objek militer. Kemudian, film ini juga mengeksplorasi
kompleksitas situasi di mana batas antara objek sipil dan objek militer bisa menjadi kabur dalam konteks perang. Film ini menggambarkan bagaimana keputusan untuk menganggap suatu objek sebagai target militer yang sah atau tidak bisa memiliki konsekuensi yang serius. Jadi, The Kill Team tidak hanya berfokus pada satu jenis objek saja, melainkan menjelaskan interaksi dan kadang tumpang tindih antara objek sipil dan objek militer dalam situasi konflik bersenjata. Film ini mengangkat bagaimana pertanyaan-pertanyaan etis tentang objek-objek ini diperlakukan dalam operasi militer dan dampaknya terhadap penduduk sipil. Film The Kill Team juga menjelaskan tentang kedua kategori, yaitu antara kombatan dan non-kombatan. Film The Kill Team memang menggambarkan beberapa pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, dan berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan tentang sekelompok tentara Amerika Serikat yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Afghanistan yang tidak bersalah selama perang di Afghanistan. Kemudian ada beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang digambarkan dalam film tersebut, meliputi pembunuhan terhadap warga sipil, penyiksaan, kemudian ada pelanggaran prinsip pembedaan, yang keempat ada pembunuhan di luar hukum, dan yang kelima adalah pelanggaran prinsip proporsionalitas. Jadi, film ini menggambarkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dan dampaknya terhadap para tentara yang terlibat serta masyarakat Afghanistan. Ini menyoroti pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata dan konsekuensi serius yang dapat timbul ketika aturan-aturan ini dilanggar.